Secangkir Sabda. Hangatkan harimu bersama Sabda Tuhan. Pernahkah Anda merasa lelah karena harus selalu terlihat baik-baik saja di depan orang lain? Kita hidup di dunia yang sangat menghargai penampilan luar, di media sosial, di tempat kerja, bahkan terkadang di dalam rumah ibadah. Kita sibuk membangun citra diri yang sempurna. Tapi, pernahkah Anda bertanya, apakah Tuhan sedang melihat pencitraanku atau Dia sedang menatap hatiku? Hari ini kita akan merenungkan tentang keberanian untuk menjadi jujur di hadapan Sang Pencipta. Sebab kesucian sejati bukan tentang seberapa hebat kita dipuji manusia, tapi seberapa tulus kita di hadapannya. Mari kita lihat kisah dari seorang pria bernama Pak Haris. Di lingkungannya, Pak Haris dikenal sebagai sosok yang sangat religius dan dermawan. Ia selalu duduk di barisan depan saat ibadah, bicaranya penuh kutipan bijak, dan ia sering menyumbang untuk pembangunan fasilitas umum. Semua orang menghormatinya. Namun, di dalam rumahnya ceritanya berbeda. Pak Haris adalah sosok yang dingin dan keras terhadap istri dan anak-anaknya. Ia menuntut kesempurnaan dari mereka demi menjaga nama baik keluarga. Suatu malam, putra bungsunya bertanya dengan polos, "Ayah, kenapa ayah terlihat sangat sayang pada orang asing di luar, tapi sangat jarang tersenyum pada kami di rumah?" Pertanyaan itu seperti tamparan keras bagi Pak Haris. Ia menyadari bahwa selama ini ia sedang bermain peran. Ia sangat sibuk dengan ritual dan pengakuan publik sampai ia lupa bahwa esensi iman adalah kasih yang dimulai dari orang terdekat. Ia merasa seperti sebuah panggung sandiwara yang megah di depan, namun keropos dan gelap di belakang. Pak Haris menangis malam itu, bukan karena ia takut kehilangan reputasi, tapi karena ia merasa telah kehilangan diri yang asli di hadapan Tuhan. Ia mulai menyadari bahwa Tuhan tidak butuh sumbangan besarnya jika hatinya penuh dengan kesombongan dan kemarahan. Perjalanan imannya yang sesungguhnya baru dimulai saat ia berani meletakkan topeng orang suci itu dan mulai belajar meminta maaf kepada keluarganya. Kisah Pak Haris membawa kita pada kritik tajam Yesus dalam Matius 23 ayat 1-12. Yesus menegur ahli-ahli Taurat yang melebarkan tali sembahyang mereka hanya untuk dilihat orang. Secara intelektual, ini adalah peringatan tentang bahaya narsisme spiritual. Iman yang hanya berhenti pada penampilan luar adalah iman yang mati. Yesus mengingatkan, siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Hal ini selaras dengan seruan Nabi dalam Yesaya 1 ayat 10, 16-20. Tuhan berkata dengan keras, "Basuhlah, bersihkanlah dirimu." Tuhan tidak terkesan dengan persembahan kita jika tangan kita masih penuh dengan ketidakadilan. Ia mengajak kita untuk berhenti berbuat jahat dan belajar berbuat baik. Bahkan dalam Mazmur 50 ditegaskan bahwa persembahan syukur yang sejati adalah ketaatan batin, bukan sekadar mematuhi aturan tanpa hati. Secara teologis, puncaknya ada dalam Yehezkiel 18 ayat 31. Tuhan meminta kita untuk membuang segala durhaka dan membuat hati yang baru serta roh yang baru. Pertobatan bukan sekadar mengganti perilaku, tapi mengganti orientasi hati. Topeng yang kita pakai mungkin bisa menipu tetangga atau rekan kerja, tapi tidak bisa menipu Dia yang menyelidiki batin. Tuhan lebih memilih hati yang hancur dan mengaku salah daripada hati yang sombong namun berpura-pura suci. Apa langkah praktis yang bisa kita lakukan hari ini? Cek motivasi Anda. Sebelum melakukan kebaikan, tanyalah pada diri sendiri, apakah aku melakukan ini agar dipuji orang atau karena aku memang mengasihi Tuhan?
Mulailah dari rumah. Jadikanlah keluarga sebagai tempat pertama Anda mempraktikkan kesabaran dan kasih. Kesucian yang asli teruji di balik pintu rumah yang tertutup. Berani mengaku lemah. Jangan takut terlihat tidak sempurna di hadapan Tuhan. Dia justru senang mendekat pada hati yang jujur dan rendah hati. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus, Sang Guru yang rendah hati, ampunilah kami jika selama ini kami lebih sibuk membangun citra diri daripada membangun hati bagi-Mu. Bersihkanlah kami dari kemunafikan dan kesombongan. Berikanlah kami hati yang baru, yang tulus mencintai tanpa mencari pujian. Biarlah hidup kami menjadi persembahan yang harum bagi-Mu, bukan melalui penampilan luar, melainkan melalui kejujuran batin kami. Amin. Apa satu topeng yang ingin Anda lepaskan di hadapan Tuhan hari ini? Mari kita saling menguatkan dengan berbagi refleksi singkat di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.